Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, mari kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau list kehadiran yang sudah Ustazah share di WhatsApp group. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga tetap terus semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke, anak-anakku sekalian, pekan ini kita akan belajar tentang bab menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Apa itu toleransi? Apa hikmahnya dan bagaimana kaitannya dengan surat Al-Hujurat ayat 13? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat menghayati perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Kemudian memahami Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dengan benar. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Memahami tajwid dan tanda waqaf. Memahami kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terakhir, menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Oke, sebelum kita bahas tentang toleransi, kita baca dulu surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, perhatikan ayat berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Oke, kita terjemahkan per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha, wahai, annasu, manusia. Inna, sesungguhnya, khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu, min, dari, zakarin, seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna, sesungguhnya, akramakum, yang paling mulia di antara kamu, inda, di sisi Allahi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Inna, sesungguhnya, Allah alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Oke, terjemahannya kita bacakan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Oke, sebelum kita membahas tentang toleransi, kita akan membahas tentang wakaf terlebih dahulu. Wakaf dan macamnya. Apa itu wakaf? Wakaf menurut bahasa adalah berhenti menahan. Menurut istilah ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah memutuskan suara akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Udah difahami ya? Oke, wakaf secara umum ada berapa ya? Oke, wakaf bisa dibedakan menjadi 5 macam. Apa saja? Yang pertama, wakaf lazim. Artinya apa? Harus berhenti. Tanda wakafnya adalah mim. Kemudian yang kedua, wakaf jaiz, artinya boleh berhenti atau meneruskan bacaan atau wasol. Tanda wakafnya apa? Ada shola, ada jim, ada qola. Kemudian ada wakaf muro'abah atau mu'annaqoh. Berarti jika pembaca menemukan tanda mu'annaqoh, pembaca itu harus berhenti pada salah satu tanda wakafnya. Nah, tanda wakafnya adalah ada titik 3. Ini juga biasa kita temui. Kemudian wakaf mamnu, maksudnya adalah dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf ini. Nah, tandanya apa? Yaitu huruf lam alif. Yang terakhir adalah saktah. Apa itu saktah? Apabila pembaca Al-Quran mendapati tanda wakaf ini, maka ia harus berhenti sejenak, tetapi jangan mengambil nafas. Nah, tanda wakafnya adalah sin atau ada tulisan saktah seperti itu, tanpa harokat. Bisa difahami ya? Oke, sekarang kita akan membahas tentang toleransi. Apa itu sih toleransi? Oke, pengertian toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi itu berasal dari bahasa Inggris toleran, yang artinya berlapang dada. Dalam bahasa Arab disebut tasamuh, yang artinya tenggang rasa. Sedangkan secara istilah, toleransi dapat diartikan sikap saling menghormati, menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa difahami ya? Bagaimana jika tidak ada toleransi dalam kehidupan kita? Wah, bisa kacau ya. Kita tidak bisa menghargai teman kita yang berbeda, maka akan bisa terjadi pertengkaran, perselisihan dan lain sebagainya. Oke, bisa difahami ya. Oke, lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam kehidupan kita? Nah, contohnya kita hidup dengan orang Batak. Apakah kita tidak boleh bergaul? Orang Batak harus dengan orang Batak, orang Jawa harus dengan orang Jawa? Tentu tidak kan? Misalkan orang yang berkulit putih harus dengan berkulit putih, yang berkulit hitam harus berkulit hitam? Tentu tidak juga kan? Nah, yang namanya perbedaan adalah sunnatullah yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan manusia. Di antara perbedaan yang terdapat di negara kita adalah ada apa saja? Perbedaan agama, ada ras, budaya, bahasa, dan suku. Jadi dalam kehidupan kita, jika kita menemui perbedaan, tentu kita harus menghargainya. Oke, apa saja yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini terkait dengan pembahasan toleransi? Nah, surat Al-Hujurat ayat 11 ini mengandung pesan, yaitu kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Ayat ini juga memberikan isyarat bahwa umat manusia harus selalu bersatu dan tidak bercerai-berai, selalu hidup dalam kerukunan, perdamaian, dan penuh kasih sayang. Lalu bagaimana jika terjadi perselisihan? Dalam kehidupan kita ada saja kan terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Nah, hal itu harus segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Oke, lalu apakah ada hikmah bertoleransi? Tentu ada. Hikmah toleransi adalah yaitu menumbuhkan sikap mau menghormati kepada sesama. Kemudian menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Menjauhkan seseorang atau sekelompok orang dari sifat atau sikap sombong atau superiority atau merasa paling hebat. Kemudian menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bisa difahami ya? Oke, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah dengarkan penjelasan tentang toleransi, hikmah toleransi, dan kaitannya dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Oke, selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi kita hari ini hanya ada 3 nomor saja. Nomor 1 yaitu jelaskan pengertian toleransi dan berikan contoh-contohnya. Yang nomor 2, tuliskan 3 hikmah bersikap toleransi. Dan yang ketiga, jelaskan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Kita kali ini sudah di penghujung pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M, yaitu selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Hanya itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.